Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Forstenlanden, Solo Yogyakarta, di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mer. Laj Baron Sloot van de Biel tanggal 17 Juni tahun 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatspoorwegen (SS) pada tanggal 8 April tahun 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya Pasuruan Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Johannes Tumtram Maatschappij (SJS), Semarang Cirebon Stumtram Maatschappij (SCS), Serajudal Stumtram Maatschappij (SDS), Os Java Stumtram Maatschappij (OJS), Pasuruan Stumtram Maatschappij (PAS), SM Kediri Stumtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Stumtram Maatschappij (PB), SM Mojokerto Stumtram Maatschappij (MSM), Malang Stumtram Maatschappij (MS), Madura Stumtram Maatschappij (MET), SM, Delhi Spoorwegmaatschappij (DSM). Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh, 1876, Sumatera Utara, 1889, Sumatera Barat, 1891, Sumatera Selatan, 1914 dan Sulawesi, 1922. Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyoku, Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi Bayah dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil-alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil-alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September tahun 1945 kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatspoorwegen, Verenigde Spoorwegbedrijf, SSVS gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar (KMB), Desember tahun 1949, dilaksanakan pengambil-alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SSVS menjadi Jawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api Persero tahun 1998. Pada tahun 2011 nama perusahaan PT. Kereta Api Persero berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia Persero dengan meluncurkan logo baru. Saat ini,
PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha, 2003 PT Railing, 2006 PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek, 2008 PT Kereta Api Pariwisata, 2009 PT Kereta Api Logistik, 2009 PT Kereta Api Properti Manajemen, 2009 PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, 2015.